Saya memang sengaja mau memberi kajian yang ringan tapi bermakna karena agama ini sebetulnya dimulai hal-hal yang ringan. Nggak ada ceritanya filosofi agama itu berat karena jubilatil ukul ala qabulil haqq. Semua ulama berpendapat akal itu dipaksa untuk menerima kebenaran. Saya pernah ditanya seorang dokter, dia tanya gini, apa zina itu kan enak, kenapa haram? Lalu tidak enaknya zina di mana? Terus dia saya tantang, andai kan zina wajib kamu bingung, kok bisa? Kalau setelahnya terus suruh lagi kamu bisa, ya udah bisa. Akhirnya dia mikir ya, kalau wajib malah bingung, harus mengumpulkan uang untuk order. Dan kalau dia senang seseorang nggak harus kesampai. Ya kan, kalau kamu senang seseorang kan nggak mesti dia senang kamu. Kan repot kan? Kalau seneng nggak mesti dia seneng kamu, atau nggak seneng maunya dibayarkan repot. Mendingan diharamkan terus nggak usah, kan enak malah. Tidur di kamar happy santai, syukur-syukur itu terganti oleh sujud, oleh munajat, oleh kesenangan-kesenangan yang religi. Misalnya maling diharamkan ya enak, kalau kita boleh maling malah digebuki orang malah repot. Barokahnya diharamkan dia dapat pahala, nggak digebukin orang gitu. Sama, jadi perlu membuat argumentasi agama itu penting. Selama ini ada kesolehan amatir, itu yang sering saya kritik setiap saya ngaji itu, kesolehan apa? Amatir. Misalnya gini, kadang-kadang orang ngeluh gitu, Islam itu repot, mau kebar nggak boleh, mau bebas nggak boleh, nanti kan boleh semua kan enak. Pertanyaannya adalah, ketika boleh semua, apakah lembaga maksiat itu tidak ada aturan? Kan tetap ada aturan. Boleh pakai kalau bayar, itu aturan nggak? Aturan. Kalau yang cantik mahal kan aturan. Kalau apa homer atau arah yang enak mahal kan aturan. Artinya gini, di tempat yang maksiat pun banyak apa? Aturan. Kenapa aturan di tempat maksiat kamu anggap kebebasan, sementara agama ngatur kamu anggap pengenangan? Ini namanya soleh amatir apa? Soleh amatir itu yang latihan soleh. Tapi kalau solehnya sudah lama, kayak saya ini masuk soleh sudah lama, udah tahu saya. Dari Gus Syukur yang nggak seneng namanya akan komentari ujub, ya sudahlah itu biasa manusia seperti sama merengut. Yang senang akan bilang pemikir serius, yang nggak seneng kok merengut. Orang kita itu ya gitu, yang seneng bilang wah itu sibuk ngalor ngidul gitu, yang nggak seneng kan bilang kita itu. Jadi itu kan nggak usah dipikir lah, komentar orang itu nggak usah dipikir. Jadi ini penting saya utarakan. Sehingga saya berpikir, terutama untuk zaman akhir, seorang lagi terutama untuk zaman akhir, saya buktikan sekian ayat. Sebenarnya saya hafal Quran, tapi ini tak bawa Qurannya supaya nanti kamu bisa nyari ayatnya. Syukur-syukur kamu bisa nyanyi saya hafal Quran, bagus ini. Kalau enggak ya kacau ya. Sekarang banyak orang bantah apa orang hafal Quran, dia sendiri nggak hafal. Saya sering di Jogja, saya mau tanya tafsir sama jenengan, karena tafsir Kemenak itu ada kesalahan sekian 2000 itu, tak tanya kamu hafal Quran enggak? Aduh repot ini kita saya ini kayak Tyson tinju sama Elias Pikal gitu. Kalau kelasnya nggak sama mati soalnya. Karena bukan karena ini keangkuhan, tapi proporsional apa? Saya cerita yang ringan-ringan saja sebagaimana sanad saya dari guru-guru saya ya Rasulullah SAW. Agama itu dimulai dari kesenangan, happy, farah kalau dalam bahasa Arab al-farah. Ayatnya jelas, kul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Ya Muhammad, dengan fadl Allah, anugerah Allah dan rahmatnya, kemudian dengan itu kamu harus senang. Sehingga dengan senang kepada Allah dan Rasul itu nikmatnya Masya Allah. Andai kan senang itu bisa ditakar, orang yang sedang tahajud menangisi dosanya plus menangisi nasibnya kalau di perantauan itu senangnya sama orang sedang dugem itu mesti kalah, mesti senang yang sedang tahajud. Karena orang-orang maksiat itu sebenarnya orang-orang susah. Kalau tidak susah gimana? Setelah itu semua ditanya senangnya di mana, tidak tahu dia mabuk. Sementara senang kamu ingat betul tadi malam saya nangisi dosa-dosa saya, nangisi nasib saya, kemudian tenang karena kembali ke Allah, kembali ke Rasul. Itu luar biasa senangnya. Tapi masalahnya sekarang ibadah itu kayak ancaman. Kalau ada pondok mewajibkan tahajud itu santrinya itu sudah delik dulu. Kalau di masjid-masjid gini itu
Kira-kira diwajibkan tahajud, orang juga protes. Ini aliran sesat, sunat diwajibkan. Jadi agama itu banyak keunikan, tapi yang jelas saya pastikan kamu harus senang. Kata Rasulullah SAW, salah mangkun nafihi wajata halawatul iman. Tiga hal ini, kalau tiga hal ini ada pada kamu, ada pada kita, pasti kita ini menemukan halawatul iman, manisnya iman. Yaitu satu ayatku Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Bahwa Allah dan Rasul itu lebih Anda cintai ketimbang yang lain. Mencintai Allah itu nikmatnya, Masya Allah. Caranya gimana supaya kita istiqomah ibadah? Anggap hidup kami itu sehari. Saya ini di Jawa, kalau besar, tapi punya uang 200.000 itu ngira banyak sekali. Bukan banyak, banyak sekali. Karena saya ngitung hidup itu per hari. Karena aturannya orang soleh, sama tak ijazahi, pasti kamu gak mau. Karena kamu pecinta uang. Pasti tidak mau. Syarat sahnya orang soleh itu harus nganggap hidup itu hanya sehari. Hanya apa? Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Beramallah untuk akhiratmu seakan-akan besok mati. Coba kamu yang di perantauan, bayangkan maksiat sampai 60 tahun ke depan kan berat. Sampai seminggu saja kira-kira berat kan. Tapi kalau bayangkan saya tidak akan maksiat semalam ini karena besok saya mati, sukses. Besok berpikir gitu lagi, saya tidak akan maksiat kan hanya sehari. Ternyata besok hidup lagi. Gitu lagi, tahu-tahu mati betulan setelah 60 tahun. Jadi itu apa ya, satu konsep dari Rasulullah supaya orang itu meninggalkan maksiat itu ringan karena bayangannya hidup banyak. Coba yang ahli maksiat itu diberitahu besok kamu mati, kira-kira malamnya maksiat enggak? Kamu maksiat itu karena bayangkan hidup masih lama. Makanya kata Quran, wahai orang-orang yang beriman, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal. Orang-orang iman itu sudah saatnya khusyuk. Kamu jangan seperti orang-orang dulu. Orang-orang dulu fatola alaihimul amatu faqtasat qulubuhum. Orang itu menjadi wangkot, menjadi keras hatinya karena merasa hidupnya itu panjang. Ini penting, ini konsep-konsep yang ada di hadis sahih. Jadi tidak perlu kamu soal ini sahih apa enggak, tak pastikan sahih. Saya ini baca hadis lama sekali. Jadi yang nyoal harus imbang. Kalau enggak kayak Tyson dengan Elias Pikal. Supaya clear, supaya jelas. Saya sering ketemu para pemikir di Jogja dan berkali-kali saya bilang harusnya diskusi itu imbang. Ini bukan karena keangkuhan tapi karena proper. Awal maksiat itu dimulai karena tidak senang tercari kesenangan dan pilihannya maksiat. Coba kalau kesenangan itu ada pada Tuhan, itu luar biasa. Sampai Rasulullah itu menggambarkan ketaatan yang baik itu. Ada hadis yang mungkin kalau orang Jogja, orang Solo itu tidak siap karena gak priayi. Nabi pernah ngendikan wa fi buti ahadikum saudaraku, kamu ngeloni istri kamu itu ya saudaraku. Sahabat ya tanya, ayati ahaduna syahwatahu wa walahu ajrun. Yang benar aja ya Rasulullah, masa urusan seks, urusan biologis kemudian dia dapat apa? Pahala. Nabi jawabnya ringan saja, alaihi salawatu ahadi haramin akana alaihi wisrun. Kalau yang digauli itu istri orang atau yang enggak jauh-jauhnya enggak istrinya, apa dia ada dosa? Ya dosa ya Rasulullah. Maka dari kalau waktu halalin karena lagu ajirnya begitulah, kalau dia salah, kalau salah letak haram, kalau tepat sasaran ya halal. Segampang itu ibadah itu. Jadi ngumpulin istri ibadah, nimang anak ibadah, ngaji begini ibadah, meskipun enggak paham, enggak ada syaratnya paham. Yang menyenangkan dalam Islam kan gitu, ngaji itu udah harus paham. Yang penting datang pura-pura paham selesai. Bahkan saya pernah dibully oleh santri itu, ya agak kurang ajar santri itu. Ya santri kan dengan santri tua-tua gitu. Itu Gus, jenengan sama saya nanti di surganya dulu saya. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW itu man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thoriqan ilal jannah. Orang yang mengambil jalan, yang mencari jalan, berjuang sekolah, nyari ilmu. Nyari yaltamisu itu maknanya nyari iltimas. Maka orang yang mencari ilmu itu sahalallahu lahu thoriqan ilal jannah, akan dimudahkan jalan ke surga. Itu yang nyari itu Gus. Kalau sudah ketemu kayak jenengan enggak masuk hadis itu. Makanya bersenanglah yang sedang nyari tapi belum ketemu. Karena hadis itu untuk yang masih itu pasti sampai Anda saya. Wah, saya mikir, wah ini nyari hadis apa yang bela saya? Karena hadis ini itu tidak mihak saya, tidak mihak yang sudah ketemu. Yang namanya nyari kan belum ketemu.
maka bergembiralah yang nyari ilmu udah alim alim. Karena syaratnya, ya kan? Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu thariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan atau menempuh satu perjalanan mencari ilmu, di mana-mana mencari itu sudah ketemu belum? Belum. Berarti kiai masuk hadis itu enggak? Alhamdulillah, karena kiainya sudah ketemu. Maka bergembiralah saat tidak paham, badannya makin mencari. Makanya kalau mau paham jangan paham.